Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan semoga segala rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada hari ini, baik amalan-amalan yang sunnah maupun amalan-amalan yang wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amalan yang kita kerjakan, baik amalan kecil maupun amalan besar, bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau merupakan salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan hadis yang kedua, masih berkaitan tentang niat. Wa an ummul mu'minina ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zu jaysul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'in min al-ardi yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه متفق عليه وهذا حديث لفظ البخاري. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada satu pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah setelah mereka berada di suatu padang pasir. Maka mereka dibenamkan ke tanah dari yang pertama sampai yang terakhir di antara mereka. Maka mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, padahal ada orang-orang yang bukan dari golongan mereka?" Maksudnya di situ masih ada orang-orang yang tidak ikut ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, dan kelak mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini milik Al-Imam Al-Bukhari.
Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah atau ada beberapa ibrah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya seluruh manusia, siapapun dia yang hidup setelah zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian hari kiamat nanti, segala amalan yang dia kerjakan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan maksud dan tujuannya. Artinya adalah apabila seseorang itu melakukan suatu amalan tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dibangkitkan atau mereka akan diberikan ganjaran sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ada pula orang-orang yang melakukan suatu amalan itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut dengan niat yang buruk, perbuatan yang buruk. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang juga melakukan suatu amalan yang tidak pernah didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran atau ibrah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah yaitu peringatan agar jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang zalim. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita juga bahwasanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak boleh duduk, tidak boleh bergaul, kemudian tidak boleh berteman dengan orang-orang yang zalim. Setelah kita mengingatkan mereka agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ternyata ada di antara mereka yang di dalam hatinya punya niat ingin untuk berubah dan juga membutuhkan orang-orang yang bisa membimbingnya agar dia bisa berubah, dia bisa lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, maka kita bimbing dengan baik, kita bimbing dengan bijaksana, kita bimbing dengan hikmah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebab orang-orang yang memiliki sahabat atau teman yang zalim, maka mereka tidak akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Akan tetapi ketika orang-orang zalim, orang-orang zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri maupun juga menzalimi orang lain, jika punya niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar membutuhkan pembimbing agar dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan juga segera bertaubat dan menjauhi segala perbuatan kezalimannya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pembimbing yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah yang terbaik untuknya. Kemudian hendaklah kita senantiasa mencari sahabat, mencari teman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Sebab kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ketika kita berbuat kesalahan, berbuat kezaliman, maka mereka akan mengingatkan kita. Namun berbeda dengan orang-orang yang zalim, ketika kita melakukan suatu keburukan, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, maka secara otomatis dia akan ikut kompromi di dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, itulah makanya kenapa kita itu dianjurkan untuk senantiasa mencari sahabat ataupun teman yang baik. Sebab teman ataupun sahabat yang baik yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kelak bisa memberikan syafaat kepada temannya yang lainnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu informasi kepada kita tentang hal-hal gaib yang wajib kita imani sebagaimana adanya.
Meyakini bahwa hal tersebut pasti akan terjadi walaupun tidak pernah kita lihat, tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 pelajaran yang bisa kita ambil pada hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwasanya manusia itu dinilai sesuai dengan tujuan dan maksudnya, apakah buruk atau baik. Yang kedua, jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk memperbanyak sahabat ataupun teman-teman orang-orang yang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah kita dianjurkan agar kita mengimani hal-hal yang gaib. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Syukran ala husni istimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.